Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besenur Ulfa Syaflinda dengan NIM 501200562. Saya berasal dari kelas 4G Ekonomi Syariah dan saat ini saya akan mempresentasikan atau membacakan hasil jawaban saya di ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Fadul Mubarak. Yang pertama itu jelaskan 20 keunggulan dan 20 kekurangan ekonomi Indonesia pada masing-masing presiden Indonesia. Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno, masa jabatan 1945 sampai 1967. Keunggulan yang saya dapati ialah yang pertama itu stabilisasi kondisi politik dan konflik dalam negeri. Perusahaan-perusahaan asing mulai masuk ke Indonesia seperti Shell, Stanvac, dan Caltex. Yang ketiga, mendapatkan posisi kuat di bidang industri minyak. Dan yang terakhir, berhasil memenangkan kembali Irian Barat pada tahun 1963. Kekurangan yang saya dapatkan ialah yang pertama, di masa Insinyur Soekarno belum dapat melaksanakan pembangunan ekonomi secara utuh karena sedang mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, terjadinya inflasi, jumlah uang beredar menjadi 2 kali lebih besar pada tahun 1965. Yang ketiga, harga-harga meningkat antara 30-50%. Sistem kontrol perekonomian lemah sehingga inflasi tidak dapat terkendalikan. Selanjutnya ada krisis likuiditas, membuat pemerintah memperbolehkan utang. Selanjutnya itu ada korupsi, lalu adanya pasar gelap, penyelundupan, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Yang terakhir, adanya besar sektor ekonomi produksinya merosot seperti beras, makanan pokok, dan bahan pangan lainnya. Sehingga pada tahun 1966, 10% kebutuhan pangan harus diimpor. Yang kedua itu pada masa Presiden Soeharto pada tahun 1967 sampai 1988. Keunggulannya, yang pertama, pembangunan perekonomian yang berkelanjutan dan terarah. Kedua, pemerintahan Orde Baru bergerak cepat dan pasti untuk membangun sejumlah tujuan di bidang ekonomi. Yang ketiga, banyak berdirinya organisasi pengusaha seperti Kadin, HIPMI, HIPLI, APEKTI, dan ASI yang dimaksud untuk meningkatkan ekonomi anggota dan bargaining power-nya. Selanjutnya, Indonesia masuk ruang lingkup perekonomian internasional seperti OPEC, Organization Petroleum Exporting Countries. Selanjutnya itu ada menjalin kerjasama regional APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Yang keenam, itu kenaikan harga minyak akibat Perang Arab dan Israel pada tahun 1973. Selanjutnya itu ada kemantapan struktur ekonomi nasional yang terlihat pada peningkatan dan perluasan jaringan pelayanan prasarana dasar seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan telekomunikasi. 8. Pada pertengahan 1990-an, manufakturing berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama lebih dari 1 dekade, dengan menyumbangkan hampir sepertiga kenaikan PDB dari tahun 1983 sampai 1995. Kesembilan, pada tahun 1996 atau 30 tahun kemudian, sebagai hasil pembangunan, Indonesia mengalami 2 kali quantum leap dari negara miskin ke negara berkembang, dan dari negara berkembang menjadi negara berpendapatan menengah. Selanjutnya, pada tahun 1966, tingkat kemiskinan diperkirakan lebih dari 50%, sementara pada tahun 1996 kurang dari 15%. Inflasi sekitar 40% pada tahun 1966, sementara tahun 1996 kurang dari 10%. Pendapatan per kapita melonjak dari $200 USD pada tahun 1966 menjadi $1.200 pada tahun 1996. Sebelum krisis pada tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak di kisaran 6% sampai 8% per tahun, pertumbuhan penduduk rata-rata 2%. Peningkatan sasaran defisit APBN menjadi 8,5% dari PDB, jauh lebih ekspansif daripada sasaran semula. Perubahan yang besar terjadi pada alokasi pengeluaran sosial
yakni menjadi sekitar 29% dari total anggaran, meliputi pengeluaran subsidi dan jaringan pengaman sosial atau JPS masing-masing sebesar 6,2 dan 1,9% dari PDB. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Kekurangan di masa Soeharto yang pertama itu adalah pendapatan per kapita turun sampai tingkat di bawah yang telah dicapai 5 tahun sebelumnya. Perekonomian hancur hyperinflasi. Sektor pertanian tidak dapat menyediakan bahan pangan yang cukup untuk kebutuhan dalam negeri dan kemungkinan menjadi nasib sebagian besar penduduk. Devaluasi rupiah pada 21 Agustus 1971 dari 378 rupiah menjadi 415 rupiah per 1 USD. Pertamina hampir mengalami kebangkrutan dengan hutang 10 M USD. Devaluasi kali kedua pada 15 November 1978 yang awalnya 415 rupiah menjadi 625 rupiah per 1 USD. Pada saat Radius Pravior menjabat Menteri Keuangan, dia mendevaluasi rupiah sebesar 48%, hampir sama dengan proses menanggung separuh nilai dari rupiah. Kurs 1 dolar Amerika Serikat naik dari 702,50 rupiah menjadi 970 rupiah. 12 September 1986, Radius kembali mendevaluasi rupiah sebesar 47% dari 1.134 rupiah menjadi 1.664 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Krisis moneter tahun 1977 yang menguncang nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat menyebabkan naiknya berbagai harga bahan pokok serta bahan bakar premium. Banyak usaha menengah ke bawah mengalami kebangkrutan yang berdampak PHK besar-besaran. Angka pengangguran meningkat drastis dan memberikan celah besar peningkatan angka kriminalitas akibat masyarakat yang anarkis. Pertengahan 1998, inflasi ditargetkan mencapai angka 80% untuk tahun berjalan, namun akhirnya target tersebut tidak tercapai. Peristiwa badai El Nino menjadikan panen beras berkurang. Nilai tukar rupiah berada di 10.000 rupiah per dolar, bahkan mencapai level 15.000 sampai 17.000 dan diperkirakan 113 juta orang Indonesia, 56% dari jumlah penduduk, berada di bawah garis kemiskinan. Pembangunan didasarkan pada trilogi pembangunan tidak sesuai dengan konsep repelita. Dan yang terakhir, dalam pemerintahan Soeharto terdapat KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Diperparah oleh krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 hingga pertumbuhan ekonomi adalah minus sebesar 13,12% di tahun 1998. Lanjut ke presiden selanjutnya itu ada B.J. Habibie dengan keunggulan yang pertama, melakukan perbaikan atas krisis ekonomi moneter yang terjadi pada masa Orde Baru serta mengenalkan ekonomi yang lebih baik terhadap perekonomian nasional ke depannya. Melakukan re-alignment dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di pra-era Orde Baru. Memulihkan kegiatan investasi, perdagangan, serta kinerja dalam sektor perbankan dan bisnis. Menghasilkan 66 undang-undang yang mana salah satunya mengesahkan arah perekonomian Indonesia yang lebih jelas. Selanjutnya, mengesahkan undang-undang yang mendorong efisiensi kegiatan ekonomi Indonesia meski hasilnya memang tidaklah signifikan. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi penduduk yang sebelumnya mencapai minus 7,7%, nyatanya bisa meningkat menjadi angka 5%. Lalu, menerangkan keberadaan Bank Indonesia sebagai lembaga independen. Dengan independensi yang diharapkan Bank Indonesia mampu menjadi lembaga yang menjaga stabilitas moneter untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, memutar Badan Penyihat Perbankan Nasional atau BPPN, serta lembaga yang bertugas memantau dan menyelesaikan hutang luar negeri Indonesia. Perbaikan-perbaikan lain dalam hal fiskal dan moneter terus digiatkan sebaik mungkin. Dalam memperbaiki perekonomian nasional, Presiden B.J. Habibie melakukan beberapa hal diantaranya adalah merekapitulasi perbankan,
merekonstruksi perekonomian nasional yang ada, melikuidasi bank yang memiliki masalah, serta menaikkan nilai tukar rupiah yang menurun. Selanjutnya, menyusun dan mengesahkan undang-undang mengenai perbankan agar bank memaksimalkan keberadaan dan tugasnya, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak-pihak lain. Selanjutnya, mampu menciptakan peningkatan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sebelumnya menurun drastis. Lalu, memberikan kebebasan bagi warga negara asing atau badan hukum asing untuk mendirikan bank umum dengan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Hal ini tertera dalam pasal 22 ayat 1 huruf B. Kebijakan yang melarang adanya monopoli dalam perekonomian nasional dengan disusunnya undang-undang larangan monopoli menciptakan kondisi perekonomian yang meningkat lebih daripada sebelumnya. Lalu menciptakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik politik serta persaingan tidak sehat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen meski belum memaksimalkan menunjukkan manfaat dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut mengurangi keuntungan pribadi dari sebuah perusahaan yang dikelola secara mandiri serta mengurangi pengelolaan pasar secara otoriter. Hal ini sudah barang tentu menguntungkan masyarakat kecil. Selanjutnya itu kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional atau IMF, International Monetary Fund, dan komunitas-komunitas negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Yang terakhir, Indonesia berhasil menurunkan kurs menjadi sekitar 10.000 USD dolar dan 15.000 rupiah per US dollar. Kekurangan di masa B.J. Habibie ini yang pertama, masyarakat masih ada yang menganggap keberadaan Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden bayangan Soeharto yang menjadikan masyarakat sulit mempercayai beliau. Penurunan dominasi atau kekuasaan pemerintah dan negara dalam penentuan beberapa kebijakan ekonomi, meskipun tidak dipungkiri pula terjadi perubahan yang mumpuni dalam bidang ekonomi dari kebijakan pemerintah untuk perbaikan perekonomian nasional yang sempat anjlok bahkan krisis. Daya beli masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan yang terakhir, adanya resiko tinggi usaha dalam negeri yang menyebabkan pemulihan kepercayaan akan perekonomian yang lebih baik berjalan lambat. Presiden selanjutnya itu Abdurrahman Wahid Gus Dur pada tahun 1999 sampai 2001. Keunggulan di masa beliau, yang pertama, pertumbuhan ekonomi meningkatkan lebih tinggi dari yang diperkirakan, yakni menjadi 4,8%. Yang kedua, menjalin hubungan bilateral dan multilateral dengan beberapa negara lain. Yang ketiga, membaiknya permintaan domestik. Yang keempat, masih kompetitifnya nilai tukar rupiah. Yang kelima, situasi ekonomi dunia yang baik. Yang ketujuh, memungkinkan sejumlah sektor ekonomi termasuk sektor usaha kecil dan menengah UKM meningkatkan kegiatan usaha mereka baik untuk memenuhi konsumsi domestik maupun ekspor. Kedelapan, beberapa kemajuan juga dicapai misalnya dalam proses restrukturisasi perbankan, penjadwalan kembali utang luar negeri pemerintah. Yang kesembilan, penyelesaian masalah bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI antara Bank Indonesia dan pemerintah. Yang kesepuluh, ekspor non-migas menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. 11, kegiatan investasi semakin meningkat. 12, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat pengeluaran konsumsi juga ikut mengalami peningkatan ekspor, investasi, dan konsumsi terhadap PDB tahun 2000. Masing-masing pencapaiannya itu 3,9%, 3,6%, dan 3,1%. Selanjutnya, di sisi penawaran, di semua sektor dalam perekonomian mengalami pertumbuhan dengan dorongan permintaan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pengangkutan menjadi motor pertumbuhan dengan sumbangan terhadap pertumbuhan PDB masing-masing sebesar 1,6%, 0,9%, dan 0,7%. Yang terakhir,
Sektor industri pengolahan pada tahun 2000 mencatat pertumbuhan sebesar 0,2%, sementara sektor perdagangan dan sektor pengangkutan masing-masing meningkat sebesar 5,7% dan 9,4%. Kekurangan di masa beliau yang pertama, proses pemulihan ekonomi relatif lambat, besarnya beban pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga utang dan subsidi. Lalu tekanan inflasi muncul semakin tingginya ekspektasi peningkatan laju inflasi di kalangan konsumen dan produsen. Peningkatan ekspektasi ini mengakibatkan kecenderungan kenaikan harga-harga menjadi sulit diredam dengan segera karena kecenderungan ini bersifat menetap atau persisten. Yang terakhir, laju inflasi tahun 2000 mencapai 9,35% year on year, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 1099 sebesar 2,01%. Pada masa Presiden Soekarno Putri tahun 2001 sampai 2004, keunggulan yang diberikan yang pertama itu laju inflasi mulai menurun, suku bunga menurun tajam, pertumbuhan ekonomi meningkat dan nilai tukar rupiah menguat. Kedua, program pemulihan ekonomi dan dilakukan oleh masa pemerintah Megawati Soekarno Putri adalah privatisasi BUMN. Yang ketiga, melakukan pengelolaan hutang luar negeri. Keempat, mengatur restrukturasi keuangan. Yang kelima, pengelolaan usaha kecil menengah. Keenam, memasuki tahun 2002, perekonomian tumbuh sebesar 3,7%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Yang ketujuh, nilai tukar rupiah yang menguat dan laju inflasi yang menurun, baik dibandingkan dengan proyeksi di awal 2003 maupun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, pada tahun 2004, kestabilan ekonomi makro tetap terjaga, kepercayaan internasional semakin meningkat, agenda ekonomi dan didefinisikan dengan jelas, dan kemampuan kelembagaan meningkat terutama dalam mekanisme perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pada tataran birokrasi dan politik, yang akan menjadi basis bagi akselerasi pertumbuhan di tahun-tahun berikutnya. Kekurangan di masa Soekarno Putri yang pertama, secara keseluruhan, tekanan inflasi pada tahun 2021 diperkirakan berasal dari dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan, meningkatnya sisi permintaan agregat, dan ekspektasi inflasi masyarakat yang terkait dengan dampak kebijakan pemerintah tersebut. Kenaikan harga bahan bakar minyak, investasi dan ekspor masih belum menunjukkan perkembangan yang bagus. Rencana untuk keluar dari program International Monetary Fund (IMF) pada akhir 2003. Selanjutnya adalah kondisi perekonomian dunia yang masih lesu, kegiatan investasi dan ekspor tumbuh pada tingkat yang masih rendah, dan yang terakhir pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih belum cukup untuk penyerap tambahan angkatan kerja dan belum mampu mengangkat pendapatan per kapita kembali ke level sebelum krisis. Ke masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai tahun 2009. Keunggulannya, ekonomi Indonesia stabil dan inflasi semakin terkendali, pertumbuhan permintaan domestik dan penurunan impor. Terbuka terhadap ekonomi lain dan globalisasi yang lebih lanjut bercirikan tidak mengejar pertumbuhan tetapi pertumbuhan yang lebih merata, lebih bersandar pada kekuatan nasional dan mengakui adanya pluralisme. Ketiga, memberikan perhatian yang lebih besar pada sistematis kepada UKM, koperasi, sistem bank syariah, pemanfaatan sumber daya alam nasional, distribusi kekayaan nasional, kesejahteraan tenaga kerja, dan semua hal yang menyangkut bahan-bahan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, membuat kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT, dan subsidi BBM. Kebijakan berfokus pada sektor real dan keuangan diarahkan untuk menjaga stabilitas pada ekonomi makro. Yang terakhir, memprioritaskan revitalisasi pertanian dan perekonomian pedesaan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Kekurangannya, yang pertama, pada periode 2005 sampai 2008, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perekonomian adalah kenaikan harga minyak. Kenaikan harga minyak ini mempengaruhi banyak hal, termasuk tekanan pada defisit anggaran, alokasi anggaran, inflasi,
stabilan ekonomi makro dan kemiskinan. Kenaikan harga minyak menjadikan harga bahan bakar minyak mengalami kenaikan sebanyak 3 kali. Harga minyak dunia mengalami kenaikan secara terus-menerus sejak akhir 2004. Harga minyak awal tahun 2005 menjadi 63 sampai 64 USD per barel. Yang kedua, adanya tekanan pada anggaran pemerintah. Dengan harga minyak sekitar $60 per barel, beban subsidi akan meningkat lebih dari 120 triliun rupiah. Selanjutnya neraca pembayaran. Peningkatan defisit anggaran belum mencapai 1%, namun berdampak pada tekanan di neraca perdagangan minyak yang meningkat. Selanjutnya ada kelebihan permintaan minyak yang cukup tajam, dan situasi ini diperburuk dengan harga minyak yang meningkat tajam. Lanjut, tingkat pengangguran meningkat dan distribusi pendapatan timpang. Lalu, adanya tekanan pada nilai rupiah. Permintaan dolar yang tinggi untuk membeli minyak akan mempengaruhi nilai rupiah. Tekanan pada rupiah akhirnya akan memberikan defisit pada anggaran dan pada akhirnya kenaikan harga BBM. Selanjutnya, selama Februari 2005 sampai Maret 2006, garis kemiskinan naik sebesar 18,39%, yaitu dari 129.108 rupiah per kapita per bulan pada Februari 2005 menjadi 152.847 rupiah per kapita per bulan pada Maret 2006. Dan yang terakhir, pada bulan Februari 2005, sumbangan GKM garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 70,54%, tetapi pada bulan Maret 2006 peranannya meningkat sampai 74,99%. Meningkatnya peran GKM terhadap GK ini sebagian besar diakibatkan oleh naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok yang juga digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95% selama periode Februari 2005 sampai Maret 2006. Dan ke masa presiden yang terakhir, yaitu Jokowi, keunggulannya pertama itu perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai 16.970,8 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 6,2 juta rupiah atau sebesar 4.349,5 US. Selanjutnya, ekonomi Indonesia tahun 2001 tumbuh sebesar 3,69%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2002 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan, kegiatan sosial sebesar 10,46%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 24,04%. Yang ketiga, ekonomi Indonesia triwulan 4 2021 terhadap triwulan 4 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% year on year. Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16%. Sementara sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,83%. Yang keempat, ekonomi Indonesia triwulan 4 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,6% atau Q2Q. Dari sisi produksi, lapangan usaha, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,2%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33%. Dan yang terakhir,
Struktur ekonomi Indonesia secara spesial tahun 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,89% dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,66%. Kekurangannya, pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,79% dan merupakan pertumbuhan ekonomi terendah selama masa pemerintahan Jokowi periode pertama. Selanjutnya, penurunan nilai ekspor yang diakibatkan perlambatan ekonomi mitra dagang Indonesia, laju pertumbuhan ekspor neto tercatat sebesar 5,84%. Ketiga, menurunnya pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 0,2%. Selanjutnya, yang terakhir, pada bulan Maret tahun 2020 hingga kini Indonesia terkena wabah virus COVID-19 pandemi. Pandemi ini turut memukul perekonomian Indonesia yang pada triwulan 2 tahun 2020 terkontraksi 5,32% secara year on year. Jawaban ini saya dapatkan dari sumber-sumber yang telah saya cantumkan di Word. Ada 5 sumber. Lanjut ke nomor 2 tentang mereview terhadap buku perekonomian Indonesia mulai dari judul, daftar isi, penerbit, pokok bahasan, dan daftar pustaka. Identitas buku, di sini saya memilih buku Perekonomian Indonesia dengan penulis Abdul Rahman Sulaiman dan kawan-kawan. Penerbitnya Yayasan Kita Menulis, ISBN-nya 9786234201005. Halamannya dari XIV sampai 208 halaman yang ada di buku. Ukurannya 16-23 cm. Tahun terbit 2021. Daftar isinya dia terbagi dari 10 bab. Yang pertama itu ada sejarah perekonomian Indonesia yang terbagi dari 2 pokok pembahasan dan 1 pembahasannya itu terbagi lagi dengan 5 pembahasan. Yang kedua, bab 2 itu terbagi menjadi 6 pembahasan. Bab 3 itu terbagi 2 pokok pembahasan dan diperinci lagi dengan 4 pembahasan. Bab 4 ini dipecah menjadi 3 pembahasan. Bab 5 hanya dipecah menjadi 2 pembahasan. Bab 6 dipecah menjadi 6 pembahasan, namun diperinci lagi dengan 9 pembahasan. Bab ke-7 itu memiliki 4 pembahasan dan diperinci masing-masing. Yang peran sektor moneter Indonesia diperinci dengan 2 pembahasan, yang instrumen dan analisis kebijakan moneter itu diperinci sampai 12 pembahasan, yang peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia itu diperinci menjadi 2 pembahasan. Bab 8 ini terpecah menjadi 3 pokok pembahasan dan diperinci di pengentasan kemiskinan menjadi 2 pembahasan, yang pemberdayaan masyarakat dipecah menjadi 3 pembahasan. Bab 9 yaitu perekonomian Indonesia dalam era globalisasi dengan pokok pembahasan 7. Dan bab terakhir itu tentang krisis ekonomi Indonesia dengan 4 pembahasan, yang perbedaan resesi dan depresiasi ekonomi itu dipecah lagi menjadi 2 pembahasan, yang krisis global dipecah juga menjadi 2 pembahasan, dan fenomena krisis ekonomi Indonesia juga dipecah menjadi 4 pembahasan. Itu untuk daftar isinya, sedangkan pokok pembahasannya yaitu buku ini menjelaskan tentang perekonomian yang ada di Indonesia, dimulai dari sejarah pertumbuhan perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Indonesia melewati 5 masa saat melakukan perkembangan perekonomian Indonesia, yang diawali dengan ekonomi nasional yang pada tahun 1945 sampai 1959, yang dimana masa ini merupakan keadaan perekonomian Indonesia yang sangat kacau disebabkan oleh belum adanya pemerintahan yang kuat. Belum ada pejabat setingkat menteri yang bertugas menangani perekonomian Indonesia. Dalam mengatasi kekacauan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pemerintah ekonomi nasional, diantaranya pinjaman nasional, planning board, konferensi ekonomi, dan uang Republik Indonesia atau OI.
Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintahan Soekarno menjalankan sistem ekonomi terpimpin yang merupakan turunan dari sistem politik, yaitu sistem politik terpimpin Indonesia pada masa 1959 sampai 1965. Menjalani ekonomi dan keuangan yang sangat sulit, padahal pada masa sebelumnya, yaitu pada masa demokrasi liberal, pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam perekonomian. Dengan kata lain, ekonomi terpimpin pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap jalannya perekonomian negara. Rakyat tidak lagi berekonomi, melainkan mengerjakan ekonomi menurut perintah dan disiplin. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Berakhirnya kepemimpinan Soekarno meninggalkan kondisi ekonomi yang mencapai keadaan yang sangat buruk. Kondisi perekonomian Indonesia menderita akibat kekacauan ekonomi yang dipicu akibat Soekarno pada saat itu menyibukkan diri untuk berjuang di arena politik, sehingga masalah ekonomi tidak menjadi prioritas utama. Di masa ekonomi masa reformasi di tahun 1998 sampai 2017, adanya gelombang massa yang menuntut turunnya pemerintah Orde Baru pada tahun 1998, maka jatuhnya rezim Orde Baru ditandai dengan pengunduran diri Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Maka terbentuklah rezim transisi Baharudin Yusuf Habibie diangkat sebagai presiden dan selalu berganti setelah periodenya. Sistem ekonomi di Indonesia diterapkan dalam bentuk BUMN. Sistem ekonomi di Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang dijalankan berdasarkan pada nilai moral yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan pada kekeluargaan, gotong royong, dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia diterapkan dalam bentuk BUMN, koperasi, BUMS, dan serikat pekerja. Negara Indonesia sudah 4 kali mengalami perubahan sistem ekonomi setelah merdeka, di antaranya sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi demokrasi terpimpin, sistem ekonomi demokrasi perubahan, dan sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Di dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada 3 pilar utama yang menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah BUMN, BUMS, dan koperasi. Kelompok swasta dapat dibagi dalam subbab kelompok, yaitu koperasi dan BUMS. Peran dari pelaku-pelaku ekonomi tersebut dalam perekonomian Indonesia selama ini dapat dilihat dari sejumlah indikator, terutama dalam sumbangannya terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB, kesempatan kerja, dan peningkatan cadangan valuta asing atau devisa, terutama lewat ekspor dan sumbangannya terhadap keuangan pemerintah lewat pembayaran pajak dan lainnya. Konsep dasar dari transformasi struktural perekonomian ialah membangun yang dimana mempertegas makna pembangunan dengan menggunakan sisi permintaan agregat perekonomian. Lalu transformasi struktural perekonomian diukur secara internal melalui kegiatan primer, pertanian dan perkebunan, sekunder, manufaktur dan konstruksi, dan tersier, transformasi komunikasi perdagangan, pemerintahan dan desa. Dalam aktivitas perekonomian, dua faktor ekonomi internal dan eksternal menegaskan bahwa transformasi struktural perekonomian baik di dunia maupun di Indonesia dilakukan ketika terjadi inkonsistensi aktivitas perekonomian secara menyeluruh. Di buku ini juga membahas tentang APBN yang merupakan suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu 1 tahun. Ruang lingkup APBN adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan berdasarkan dari pajak maupun non-pajak serta hibah. Pengeluaran atau belanja adalah belanja pemerintah pusat dan daerah. Selain APBN, di sini juga dijelaskan tentang neraca pembayaran internasional atau balance of payment, yang diartikan suatu sistematika dalam mencatat transaksi ekonomi internasional antar warga negara yang satu dengan warga negara lain dalam periode waktu tertentu. Dengan tujuan utama, neraca pembayaran internasional balance of payment adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangan dalam hubungan ekonomi dengan negara lain serta membantu di dalam pengambilan kebijakan moneter, fiskal, perdagangan, dan pembayaran internasional. Sektor moneter dan perbankan, pendanaan, pembiayaan. Sementara itu, kebijakan moneter barusan dengan pengendalian ekonomi yang memakai instrumen suku bunga, inflasi, uang beredar, dan nilai tukar, dan nilai sebagainya. Kebijakan moneter ini semuanya berada di bawah kendali Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kemajuan dan sekaligus instabilitas sektor keuangan yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir turut menjadikan kebijakan moneter sangat relevan untuk ditelaah,
sehingga nantinya berpotensi menyumbangkan stabilitas sistem ekonomi yang diidamkan. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat juga termasuk dalam ruang lingkup perekonomian Indonesia. Dalam mengatasi kemiskinan, di Indonesia pemerintah telah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat miskin meningkat kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan pengelolaan sumber daya yang memiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial secara berkelanjutan. Perekonomian Indonesia dalam era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi telah mampu mendorong terciptanya penemuan-penemuan yang dapat menghambat kelangkaan barang dan jasa. Melalui inovasi riset dan pengembangan yang terus-menerus, telah mampu menciptakan produk barang dan jasa baru uang yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Di samping telah ditemukannya produk-produk baru, telah tercipta juga sarana transaksi ekonomi baru yang mempermudah lebih efisien dan lebih efektif, seperti pembayaran online, sistem pemesanan online, dan semua sistem transaksi elektronik telah mempermudah transaksi ekonomi dan merangsang keinginan dan kebutuhan konsumen untuk meminta dan membeli barang dan jasa baru ke perekonomian dalam era globalisasi juga meliputi tentang ASEAN, A3, dan AIA. Pembahasan terakhir di buku ini tentang krisis ekonomi di Indonesia. Sejak era globalisasi, krisis keuangan ternyata semakin sering melanda dibandingkan sebelum era tersebut. Kemajuan teknologi informasi ternyata masih salah satu alasan pemicunya, yang pada batas tertentu mampu memperbesar gelombang krisis serta mendorong percepatan penyebarannya ke daerah bukan dalam ruang lingkup. Faktor lain yang mendorong seringnya terjadi krisis adalah meningkatnya sektor keuangan secara pesat. Beberapa fenomena krisis ekonomi di Indonesia diantaranya adalah krisis ekonomi pada tahun 1965 sampai 1967, krisis moneter 1997 sampai 1998, krisis subprime pada tahun 2008 sampai 2009, dan yang terakhir krisis coronavirus yang dimulai pada tahun 2009. Setelah pokok pembahasan, kita lanjut ke daftar isi. Nah, ini merupakan daftar isi dari buku yang telah saya dan kelompok saya bedah dan diketik ulang. Daftar pustakanya cukup panjang karena ini merupakan sebuah buku dan saya dan teman kelompok saya mengambil dalam bentuk buku online atau e-book. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan semoga jawaban UTS ini bisa membawa saya nilai yang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pemeriksaan terkait dengan UTS dan tugas perekonomian Indonesia untuk mahasiswa selanjutnya. Untuk mahasiswa selanjutnya bernama Besek Nur Ulfa Syafrilinda. Itu mengumpulkan pada 22 April 2022 pukul 14:30 lewat 25 detik ya. NIM-nya 501 200 562 dari kelas 4G. Oke. Ini besek ini. Coba kita cek. Nah, bukunya namanya Perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia. Kemudian
daftar isinya seperti ini. Oh, karena cukup panjang, jadi kita ambil yang paling belakang untuk memastikan. Oke, coba dites. Lihat daftar isinya ada berapa? Ada lebih dari 181 ya. 181. Berarti kemungkinan besar 200-an. Tapi kita cek terlebih dahulu. Bab 7-nya. (181) ini apa ya? Gambar. Oke, 180-an. Kita cek tugasnya. Kita cek. Oke, 179. Kita cek dulu. Oh, ini yang solehah tadi. Yang besek yang ini. 181. 188 lah. Oke. Ini tabelnya harusnya dibuat ulang ya, tabelnya. Kalau gambar oke lah. Kalau gambar masih oke. Tapi kalau tabel harusnya bisa dibuat ulang lagi. Tapi selebihnya sudah sangat bagus. Oke. Tugasnya masih bisa dikategorikan ini 95 tugasnya. Tugasnya 95, kita lihat TS-nya. TS-nya terkait dengan review. Bagaimana dari buku yang lengkap tadi, kita review menjadi bagian-bagian yang paling penting. Keunggulan, aduh, ini terlalu sedikit ya. Nggak sampai 20-an. Ini juga berarti pemahaman terkait dengan menulis jurnal itu masih rendah ya. Coba kita cek artikelnya. Innovation Business Economics. Bagian mana nih? Mana nih? Ini mana? Jurnalnya yang mana? Ini baru alamat jurnalnya, tapi tidak disebutkan. Jurnalnya yang bagian mana? Ini ya. Dari Soekarno hingga Bambang Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, ini bagus sebenarnya. Coba ke jurnal yang kedua. Kita cek jurnal yang kedua. Jurnal yang keduanya ini jurnal dari UM. Kita coba cek. Kalau yang pertama kan dari Soekarno hingga SBY. Sekarang kita cek bagaimana jurnal dari UM. Ini sejarah dan budaya, jurnal sejarah dan budaya, sejarah budaya dan pengajaran.
Habibie sebuah kebijakan krisis ekonomi Orde Baru. Oke. Sebenarnya referensinya sudah bagus. Hanya saja kekurangannya dari basic itu tidak semuanya lengkap 20 ya. Jadi berapa nilainya? Bagusnya 80 lah ya. UTS-nya 80 lah. Oke, jurnalnya sudah berdasarkan Sinta. Sudah sesuai dengan format. Oke, berarti untuk tugas itu 95, sedangkan UTS-nya 80. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan dan pemeriksaan UTS dan tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.